larangan bermain game yang digandrungi berbagai usia ini, termasuk aparatur negara. Juga sudah diberikan sinyalemen oleh Kepala Badan Intelijen Negara bahwa Pokemon itu bisa membahayakan kerahasiaan instalasi pemerintah. Maka selaku Menteri Pendidikan Aparatur Negara, kami berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara, dengan Kepolisian Negara, juga dengan Kementerian Pertahanan, Kominfo, dan instansi lain untuk mendapatkan masukan merespon ini. Ya, dikeluarkanlah surat edaran itu dan berlaku kepada seluruh aparatur negara untuk tidak bermain game virtual berbasis GPS di dalam internal lingkungan kantor pemerintah. Memang game Pokemon Go ini berbahaya bagi pengguna yang tidak bijak dalam memainkannya. Tapi, apakah game ini juga berbahaya bagi keamanan negara seperti yang diwaspadai pemerintah? Pembahasan selengkapnya pada Talk to iNews episode kontroversi Pokemon Go bersama narasumber yang kompeten. Ya pemirsa, Pokemon Go sejatinya belum dirilis secara resmi di Indonesia, baru di 31 negara hingga malam ini. Tapi jutaan orang di Indonesia sudah tersihir dengan game Pokemon Go. Benarkah game Pokemon Go ini berbahaya khususnya bagi keamanan Indonesia? Dan saat ini sudah ada wacana untuk menutup permainan ini. Kami akan membahasnya bersama 3 orang tamu saya telah hadir pada malam hari ini. Paling kanan adalah Pak Saifullah Tamliha, anggota Komisi 1 yang bermitra dengan intelijen. Selamat malam, Pak Saifullah. Ada Mas Ibnu Dwi, pakar IT Sisrek. Selamat malam, Mas Ibnu. Malam. Dan Mas Ridwan Habib, peneliti kajian strategis dari Intelijen UI. Selamat malam. Selamat malam. Mas Ridwan, apakah benar permainan Pokemon ini sesungguhnya bisa berbahaya bagi sistem intelijen sebuah negara? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BIN itu normatif ya. Bahwa kantor-kantor negara, objek vital nasional itu ada atau tidak ada Pokemon Go, tetap harus dijaga. Karena 3 hari lalu di Cirebon ada warga negara Prancis masuk ke markas Kodim berburu Pokemon Go di malam hari dan ditangkap. Betul. Yang perlu dikhawatirkan sebenarnya adalah ketika orang menggunakan kedok, saya sedang bermain Pokemon Go, tetapi sebenarnya dia tidak bermain Pokemon Go dan melakukan perekaman atau mapping pada objek-objek vital yang ditargetkan. Tetapi kalau kemudian nanti Mas Ibnu yang menjelaskan, kalau secara IT, Pokemon Go itu tidak memungkinkan untuk menjadi sarana apa yang kita sebut sebagai intelijen sinyal ya Mas ya, sinyal intelijen untuk merekam objek-objek vital nasional itu. Tidak mungkin. Betul, karena memori yang dikirimkan dari kamera itu hanya 50 kilobyte. Dan itu kalau dibesarkan itu pecah pasti gambarnya. Dan servernya juga tidak begitu besar. Jadi kalau kemudian kekhawatirannya adalah dengan game itu, menggunakan game itu, kemudian mencuri atau dalam tanda petik memotret objek vital nasional, gedung-gedung militer, Bisa jadi istana, itu tidak kalau dengan gamenya. Tetapi kalau orang motifnya lain, betul, menggunakan orang game itu mengaku, bisa seperti saya itu. bermain Pokemon Pak, ini Pak, saya bermain Pokemon. Tetapi sebenarnya dia melakukan operasi intelijen lain. Dia melakukan perekaman, dia melakukan penyadapan, memasang penyadap atau transmitter, bisa saja. Baik. Karena itu kemudian wajar-wajar saja ketika kemudian BIN mengeluarkan surat atau larangan itu ya. Mas Ibnu, seberbahayakah itukah permainan Pokemon Go bagi intelijen kita? Sebenarnya yang patut kita bersama waspadai itu adalah tadi seperti kata Mas Ridwan, para pemainnya. Itu. Kalau permainan Pokemon Go-nya sendiri, kita di tim Sisek sudah melakukan penelusuran, penelitian, membongkar APK filenya Pokemon Go tidak berbahaya sama sekali. Satu, Pokemon Go ini setiap kali kita menangkap Pokemon, ya, data yang dikirimkan dari kita Dari ke ponsel kita? dari ponsel kita ke server itu tidak lebih dari 50 kilobyte. Dan itu tidak berbahaya? Nah, file yang kecil ini bisa 10, 20, 30 kilobyte itu hanya file teks. Jadi kalau kita nyimpen di Word hanya tulisan tanpa gambar-gambar banyak itu kan ya filenya kecil. Meskipun juga bisa diketahui melalui GPS itu kita sedang berada di mana seperti Kalau itu sekarang menjadi hal yang umum dan tidak berbahaya. Kalau kita menghindari macet pun juga pakai aplikasi lalu lintas itu kan? Iya, kita memakai Waze, kita memakai Google Maps.
Bahkan sekarang kita pakai Uber, pakai Grabbike, Semua pakai Gojek, GPS. semua pakai GPS. Yang memang patut diwaspadai para pemainnya itu sendiri. Dan saya pikir sampai sekarang sebenarnya tidak ada kejadian-kejadian yang wah yang benar-benar disebabkan oleh Pokemon Go. Kalau kita lihat di media sosial ada katanya tabrakan di Amerika, lalu ada Ada orang nyebrang nggak lihat kiri kanan gara-gara asik lihat ke handphonenya. kalau gitu ya. itu video lucu-lucuan aja sebenarnya. Dan beritanya juga berita lucu-lucuan yang ya cari sensasi. Tapi Baik. sebenarnya kalau kita runut lebih lanjut sumbernya itu tidak ada. Pak Saifullah main Pokemon juga di DPR? Saya sudah. Saya tahu Pokemon Go itu ketika Lebaran kemarin pulang kampung, tiba-tiba anak saya tidak ada di rumah dan yang berusia 8 tahun. Saya lihat di CCTV rumah, oh anak saya udah 100 meter daripada rumah. Kemudian saya minta agar dia balik itu, ternyata dia main Pokemon Go. Itu umur 8 Jadi ketika bapak tanya, kamu kemana? Saya berburu monster pak. Berburu Pokemon gitu ya. Iya, jadi saya tahunya di Lebaran kemarin. Nah, oleh karena itu kita sudah melakukan koordinasi dengan Kepala BIN Rabu malam yang lalu, juga komunikasi intensif dengan Menteri Komunikasi Informasi yang juga mitra Komisi 1. Nanti tentunya kita berharap ini dibahas segera. Tapi hasilnya akan mengarah kemana pak? Akankah Pokemon ini ditutup ataukah dibiarkan seperti saat ini atau seperti apa nanti? Opsinya ada dua. Opsinya Yang seperti apa? pertama larangan, yang kedua dibuat peraturan. Nah, kita kebetulan sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang IT. Nah, ini nanti Aturan artinya Ketua DPR misalnya Pak Ade Komarudin sudah mengatakan melarang anggota DPR bermain Pokemon Go di lingkungan kerja seperti itu ya? Ya, Kira-kira akan seperti itu bentuk aturannya. bentuk aturannya seperti itu mungkin. Tapi dari 560 anggota DPR berapa banyak yang main Pokemon Go pak? Ya ini kan kita tidak punya sistem yang bagus di DPR itu. Gedungnya sudah tua, kemudian siapa saja. Ya pernah juga kan anggota yang mengundurkan diri karena pada sholat Jumat dia main itu tentang film porno. Saat sidang paripurna waktu Ya, itu. jadi sebenarnya kita juga sempat kecolongan kemarin ketika pemilihan Komisi Penyiaran Independen. Tiba-tiba ada yang masuk Pokemon, sehingga data kita yang semestinya bersifat rahasia. Oh jadi data dari Komisi 1 ada yang bocor gara-gara lewat aplikasi Iya. Pokemon Go. Bentuknya seperti apa pak? Bocornya data itu? Ya data itu kan berbentuk hasil perolehan Iya. itu. Siapa yang siapa semestinya yang terpilih itu sebagai rahasia anggota sekali. KPI. Yang semestinya kita hapus, tapi sebelum dihapus ternyata Sudah muncul di Pokemon Go. Sudah menyebar kemana-mana. Itu berapa jam setelah pengumuman pak? Ya cuma beberapa menit setelah pengumuman. Mas itu arti kalau tadi Pak Saifullah memberikan testimoni adanya kebocoran sebuah data yang harus bersifat rahasia dari anggota dewan, itu artinya tidak aman dong Pokemon Go bisa disalahgunakan untuk kalau- hal-hal seperti itu. Kalau dari observasi dan hasil riset yang sudah kami hasilkan, sebenarnya kami tidak melihat kemungkinan itu. Karena satu, seperti tadi dia tidak menyimpan gambar lalu dikirim ke server manapun. Karena baca kecil tadi 50. Ya, bisa jadi itu orang seperti tadi kata Mas Iwan, ada orang berpura-pura lalu memfoto itu lalu keluarlah ke media massa seperti itu. Sekali lagi itu memang kembali kepada para pemakainya. Seperti para pencuri bisa mereka berpura-pura bermain Pokemon Go lalu mengambil sesuatu, tetapi juga bisa dia berpura-pura menjadi tukang ojek, masuk masjid mengambil sesuatu juga. Tapi sesungguhnya seperti apa supaya kita juga tidak kecolongan seperti yang Pak Saifullah bilang hasil rapat Komisi 1 akhirnya bocor karena ada orang yang bermain Pokemon Go. Sebenarnya apa yang bisa menjadi filter kita Mas Ridwan supaya kita tidak kecolongan lagi seperti yang dialami Pak Saifullah? Ya, saya kira kan sekarang ini eranya memang era digital ya, era sosial media, sehingga data berupa foto digital itu sangat mudah kemudian dibocorkan. Bisa menggunakan Twitter, bisa menggunakan Facebook. Dan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam kedok. Nah, salah satunya yang kemudian dikhawatirkan itu kan kedoknya dengan menggunakan permainan Pokemon. Saya mau cerita sedikit, ini mungkin agak sensitif, tetapi beberapa malam yang lalu, rekan-rekan yang berdinas di wartawan di Istana Presiden, itu bermain Pokemon. Bermain Pokemon, kemudian tanpa sadar karena mencari monster, mendekat ke ruang pribadi presiden yang saat itu sedang dalam posisi mau perjalanan ke Bogor. Pas pampres kalang kabut. Ya, kemudian mereka diusir. Pagi harinya kemudian dipasanglah di istana itu
dilarang bermain Pokemon di lingkungan istana, lalu ditempel dan menjadi berita besar dan disiarkan kemana-mana. Ini yang kemudian memang harus menurut saya sih proporsional ya. Kalau kita ini kenapa setiap ada hal yang baru kita selalu berpikir defensif? Mengapa kemudian kita tidak berpikir menggunakan ini sebagai sarana ofensif? Ya. Ambil contoh misalnya kemudian Kepala BIN diam-diam mengeluarkan surat edaran kepada seluruh atase di kedutaan-kedutaan, silakan bermain Pokemon Go di instalasi strategis di mana Anda ditempatkan. Jadi dibalik, kita memanfaatkan permainan itu untuk kepentingan negara, seperti itu ya. Sebagai kedok, misalnya intelijen kita di luar negeri, ketika kemudian tertangkap di instalasi, saya bermain Pokemon Go. Apakah sejauh ini dari analisa Anda atau mungkin dari informasi Anda dapat sudah ada pihak intelijen dari negara manapun yang memanfaatkan Pokemon Go ini untuk kepentingan keamanan negaranya? Jadi begini, kalau operasi intelijen nanti Pak Tamliha yang tentu sangat memahami ya, itu ongoing operation. Dengan cara apapun? Betul, setiap negara di mana di situ ada di kedutaan, dia pasti mempunyai personel intelijen dengan kedoknya masing-masing. Artinya ada atau tidak ada Pokemon Go, operasi intelijen asing itu berjalan. Nah yang kemudian menjadi kekhawatiran teman-teman dari Deputi Kontra Intelijen, Deputi 3, yang kemudian mengusulkan kepada Bapak Kepala agar melarang Pokemon, itu adalah tadi, orang yang berkedok, pakai celana pendek, pakai kaos, kemudian masuk ke Kodim, masuk ke Koramil, kedoknya main Pokemon, tetapi sebenarnya dia mencari data yang lain. Ini yang kemudian harus diwaspadai. Bahwa Pokemon Go-nya itu sebuah hal yang positif, tadi sampaikan Pak Ibnu, tidak ada masalah di situ. Nah, ini edukasi ke masyarakat ini yang harus dipikirkan. Jangan sampai kemudian asumsi keamanan nasional menjadi kritik meluas kan di masyarakat sekarang. Baik. Pak Saiful, kalau kita melihat arah dari wacana penutupan permainan Pokemon Go ini di Indonesia, sejauh ini dari DPR sendiri sikapnya seperti apa? Apakah akan mengusulkan penutupan atau masih harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak? Ya tentu kami Komisi 1 harus memanggil dulu Menteri Komunikasi Informasi, termasuk Kepala BIN dan Menteri Pertahanan yang menjadi mitra kami. Ini sejauh mana antisipasi pemerintah terhadap dampak negatif dari permainan Pokemon Go ini. Nah oleh karena itu, kalau kita belajar, kita lihat di negara-negara Eropa, itu kan mereka memiliki kode etik tentang data informasi yang dirahasiakan namanya. Nah itulah yang dipergunakan, alasan di Eropa itu boleh beroperasi di Pokemon itu. Namun demikian, ini kita tidak hanya melihat dari segi aspek intelijen atau kerahasiaan negara, tapi sejauh mana ini manfaatnya dan mudaratnya bagi dunia pendidikan kita. Nah, yang terjadi yang di di Kodim Cirebon. Itu kan dia ada sebuah event acara tertentu menunggu 12 jam daripada dia jenuh di kamar kemudian dia bermain itu. Nah ini kan biasanya membuat orang-orang yang tidak punya pekerjaan itu menjadi pemalas kemudian main Pokemon. Nah ini jangan hanya kita melihat satu aspek saja. Baik, mari kita lanjutkan lagi manfaat dan mudarat dan seperti apa harus pemerintah bertindak. Dan saya pemirsa masih punya satu orang tamu lagi, yakni Arianata, gamer, salah satu gamer Pokemon Go yang ada di Indonesia, sudah sampai level 16, bahkan ia sudah memberikan tutorial. Jadi banyak sekali masyarakat yang main Pokemon Go bertanya langsung ke Arianata. Selamat malam Arianata, apa kabar? Baik. Jadi sekarang udah level 16 ya? 19. Oh 19? Berarti 21, 2 stage lagi ya? Iya betul. Lagi kita akan berbincang, dan pemirsa tetap bersama kami di Talk to iNews. Buat bikin video musik, kamu butuh suara dan muka yang oke. Makanya aku sudah Clean and Clear. Dia bantu jauhin minyak dari muka sampai 8 jam. Kapan aja, di mana aja, aku siap terus. Komik Lohanko dipercaya meredakan gangguan tenggorokan dan gejala panas dalam. Komik Lohanko, tenggorokan nyaman setiap saat. Ibu sadar akan bahaya penyakit masa kini? Bagaimana ibu yakin dapat melindungi anak-anaknya? Untuk perlindungan terbaik, pilih Dettol Gold baru. Formula barunya yang mutakhir memberi perlindungan 100%. Ibu masa kini hanya percaya bersihnya Dettol. Kulitmu ternyata butuh perawatan ekstra lembut. Johnson's Baby Tap Total Wash menjaga kelembaban alami kulit.
kulitku jadi nggak kering. Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Wow, Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya Pin, lupakan noda. DPP Partai Persatuan Pembangunan hanya ada Sengketa kepemimpinan terjadi di P3. Bagaimana pemerintah menanggapinya? Dalam modus malam ini, hanya di iNews TV. Muda hebat, tapi bau badan. Keringat yang bercampur dengan kuman menyebabkan bau badan. Dettol Cool dengan perlindungan 12 jam, melindungi dari kuman dan membuat Anda terasa segar. Dettol, yakin. Untuk mendukung mobilitas saya bekerja sehari-hari, saya membutuhkan hunian yang sangat strategis, dekat dengan pusat kota dan juga kampus, karena saya ingin melanjutkan program S2 saya. Dan saya sudah menemukan solusinya, yaitu Podomoro Golf View. Ingin tahu informasi lebih lanjut, hubungi ke 021 5694 8888. Jangan lupa saksikan Properties in Harmony from Agung Podomoro Group. Kecewa menyadari deterjen Anda nggak cukup untuk menghilangkan noda? Untuk menghilangkan noda sejak pertama kali cuci, pakai Vanish. Kita tes keunggulan Vanish dibandingkan dengan hanya menggunakan deterjen. Oleskan, noda membandel. Masukkan deterjen, tambahkan Vanish. Vanish Oxy Action mulai bekerja. Dan noda hilang sejak pertama kali cuci. Wow, Vanish menghilangkan semua noda. Vanish, percaya Pin, lupakan noda. Boxing 23 Juli pukul 21.30 hanya di iNews TV, inspiring and informative. Wah, makanan lemak berminyak, sifatnya panas. Enak, adem sari baru lebih enak, lebih segar dengan es. Kini tidak perlu diaduk, nggak enak lagi, mulut segar. Komik Lanko. Komik Lanko. Komik Lanko. Komik Lohanko dipercaya meredakan gangguan tenggorokan dan gejala panas dalam. Komik Lohanko, tenggorokan nyaman setiap saat. Depan umum dan sebagainya, kalau masuk ke instansi-instansi yang jelas akan terganggu, yang tadinya tidak terjadi keramaian jadi keramaian. Dampaknya itu terlalu bahaya, apalagi kalau udah masuk ke tempat-tempat ibadah ya. Kalau kemarin khususnya di Cilacap itu udah masuk di masjid agungnya loh di dalamnya, jadi kan otomatis itu mengganggu orang ibadah, juga mengganggu semuanya. Ya, kita tidak bisa membendung teknologi ya, tapi yang namanya permainan seperti itu kok seperti mengganggu kepentingan umum juga. Saya terus terang aja saya nggak setuju, karena betul-betul itu seperti yang mengganggu. Jadi udah terlalu banyak anak-anak membuang waktu yang tidak perlu untuk gara-gara Pokemon Go ini. Ya pemirsa, seperti yang telah saya sampaikan sebelum break tadi, saya kedatangan satu orang tamu lagi, Arianata. Ia adalah gamer Pokemon Go di Indonesia dan sekarang sudah sampai level 19. 19 ya. Butuh waktu berapa lama untuk sampai level 19? Aku main pertama kali di lebaran hari kedua. Jadi sekitar 2 mingguan sekarang ya. Itu mainnya tiap hari? Mainnya tiap hari. Mainnya tiap hari, sehari. Selama 24 jam? Enggak, paling 3-4 jam lah. Tergantung, kalau lagi macet kan bisa lebih lama. Anda bekerja kantoran atau bekerja sendiri? Freelance. Oh, jadi punya waktu luang yang lebih banyak? Betul. Udah dapat Pikachu? Udah dapat, alhamdulillah. Di level berapa dapatnya? Dapatnya di berapa hari lalu, jadi di level 19.
Oke, tempat favorit atau yang banyak Pokestopnya di mana di Jakarta? Tempat favorit di Monas pasti ya. Sama Itu banyak banget ya? Iya. Oh, di sini gedung MNC banyak nggak? Banyak banget tadi udah ngecek soalnya. Sama di mall gitu. Terus di taman-taman kota juga aku kalau malam suka main ke Taman Menteng. Itu ada khusus ke Taman Menteng untuk berburu monster Pokemon? Iya, khusus berburu dan nongkrong sama teman-teman sih. Oke. Jadi barengan lah, sambilan. Berapa banyak orang yang seperti Anda untuk meluangkan waktu secara khusus pergi ke sebuah tempat khusus untuk berburu monster Pokemon? Aku tuh kalau misalnya pergi main Pokemon sama teman-teman bisa 3-4 orang lah. Jadi kita misalnya di grup atau aku WhatsAppin satu-satu gitu, hunting yuk, nyari Pokemon, mau nggak kemana? Sini gitu. Yaudah jalan, ajak lagi. Mau rame-rame 3-4 orang, kita juga udah fun kok. 3-4 orang itu pada sampai ke sebuah lokasi langsung nyebar atau? Barengan. Ini karena biasanya gini, ketika kita bisa nyampe di satu titik, ada Pokemon apa yang nongol di situ, kita akan kebagian juga semuanya gitu. Jadi misalnya di aku tiba-tiba keluar Pikachu gitu, nanti dia juga dapat keluar Pikachu di handphonenya, dia juga dapat. Jadi kita bisa dapat Pokemon yang sama. Tapi Anda dalam waktu 2 minggu udah sampai level 19 dan juga powernya udah berapa sekarang? Paling besar 1.200-an lah. Oke, itu GPS-nya fake atau bener? Iya, beneran lah. Soalnya kan kalau misalnya pakai fake GPS, itu ada kemungkinan kita di-ban sama developernya sendiri, sama nggak bisa diakses sama sekali. Jadi di atas itu akan ada tulisannya GPS not found atau fail to connect to GPS, fail to connect location gitu. Jadi ya kemungkinan main pakai fake GPS itu kecil banget, kemungkinan berhasil. Meskipun bisa juga ya? Mungkin bisa, tapi aku nggak pernah nyoba sih. Mas Eko, apakah dari DPR nantinya sebelum memutuskan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah akan juga mendengarkan aspirasi dari para gamer seperti Aryan Hatta ini? Ya pasti kami undang nanti dalam rapat RBPU, rapat dengan pendapat umum gitu ya. Di dalam pembahasan yang sekarang sedang kita bahas adalah revisi undang-undang IT itu tadi. Nah dari situ kita akan berpikir apakah kita melarang total ataukah kita mengaturnya saja. Nah kalau itu banyak manfaatnya bagi misalnya dunia kreatif ya, ekonomi kreatif dan seterusnya, tentu kita akan atur. Kita sebagai sebuah negara yang sudah terlanjur terbuka dan demokratis tentu tidak bisa langsung semena-mena menutup permainan-permainan semacam ini. Mas Eko, kalau kita sebenarnya memanfaatkan Pokemon ini bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih positif. Katakanlah misalnya pemerintah bagaimana cara meningkatkan kunjungan ke museum misalnya, kan bisa bekerja sama juga dengan Nintendo gitu untuk mendapatkan sebuah arahan agar pemain-pemain Pokemon itu masuk ke dalam museum berburu monster di sana. Seperti itu bisa kan? Bisa, tapi sebelum itu saya mau nambahin juga nih. Silakan. Jadi kalau memang nanti pemerintah bersama DPR ingin membuat aturan ataupun larangan, memang harus cukup rigid ya. Satu contoh seperti ini. Di awal dulu waktu rame di Indonesia, salah satu yang menjadi konsen dari Kominfo itu adalah memblokir. Nah, kalau kita kembali menurut pada Undang-Undang ITE maupun Permen turunannya, Permen nomor 19 tahun 2014, itu tidak ada konten di dalam Pokemon itu yang melanggar sama sekali. Sara maksudnya? Sara, pornografi, radikalisme, dan mengajak pada tindakan kriminal itu nggak ada sama sekali. Jadi satu, kalau alasannya itu saya pikir itu udah lewat. Kalau alasannya keamanan, berdasarkan data kami ya, data-data itu dikirim ke server Niantic, developer yang bekerja sama dengan Nintendo di California. Tidak ada mengirimkan data seperti isu-isu di berita ke CIA, ke pihak-pihak yang mencurigakan. Tetapi memang tetap harus diwaspadai karena di Indonesia ini belum resmi. Jadi bisa saja nih masyarakat mendownload file APK, file installernya itu file-file yang fiktif. Akhirnya nanti mereka diarahkan ke akun tertentu, ke server tertentu yang bisa dimanipulasi seperti nanti itu. Di Androidnya, di smartphone-nya itu bisa terserang malware, virus, nanti kegiatan phone banking, internet banking, SMS banking, media sosialnya semua bisa diambil alih seperti itu. Nah terkait tadi, jadi pemerintah saya pikir harus mengambil langkah positif kalau dari kami. Dengan bekerja sama, seumpama nanti sudah resmi di Indonesia, menggandeng Nintendo dan Niantic untuk bisa menempatkan Pokestop dan gym itu di tempat-tempat yang nanti bisa menghidupkan perekonomian rakyat. Di Jakarta, Monas sekarang ramainya luar biasa. Kan kita harus bergerak tuh main Pokemon. Jadi capek, haus, ya itu akan beli pada multiplier efek seperti itu ya. Jadi museum-museum sekarang kalau bisa kita lihat di Jakarta khususnya
rame sekarang. Gara-gara orang mau berburu Pokemon. Nah, itu yang harusnya bisa dilihat sebagai salah satu fenomena dan gairah juga. Kalau orang luar bisa, ini kan kita memakai teknologi augmented reality. Yang teknologi ini kita nggak bisa mundur ke belakang. Dan ini game yang revolusioner, artinya akan banyak nanti aplikasi maupun game yang akan ikut setelah ini. Basisnya akan sama ya. Nah, dan Indonesia saya pikir nggak boleh ketinggalan, kita nggak boleh hanya cuma jadi pemain, kita juga harus menjadi pembuat, dan itu bisa dengan dukungan pemerintah. Mas Ridwan, dari pandangan Anda, intelijen dan negara lain menyikapi permainan Pokemon Go ini seperti apa? Ya, kalau intelijen kan memang sebenarnya basisnya itu pekerjaan yang senyap. Jadi barangkali memang intelijen Indonesia ini yang agak unik ya. Jadi Bapak Kepala BIN ini kan mungkin semangatnya muda ya Pak. Jadi harus bicara soal Pokemon. Tapi basis sebenarnya teori intelijen pekerjaannya senyap. Kalaupun misalnya kemudian mereka khawatir Pokemon Go itu dipakai menjadi bagian dari sinyal intelijen negara lain, lakukan dengan senyap. Panggil ahlinya, di BIN saya yakin juga banyak ahli IT, mereka bisa melakukan penelitian dengan senyap. Tanpa kemudian seolah-olah negara ini begitu tidak gaduh, ya begitu gaduhnya untuk mengurusi satu game ya Pokemon Go itu. Padahal kan kalau kita lihat permasalahan nasional yang seharusnya lebih harus difokuskan oleh BIN banyak sekali. Keamanan misalnya ada warga kita masih disandera nih di Filipina, kemudian soal vaksin palsu dan sebagainya. Tapi kalau negara lain intelijennya menyikapi permainan ini seperti apa? Apakah mereka memang mengatur ataukah memang mereka membiarkan seperti ini saja? Setahu saya tidak ada aturannya, tidak kemudian dilarang ya, bahwa kemudian pengamanan objek vital itu selalu baku di semua. Dan bagaimana dengan tadi Mas Bim mengatakan karena ini belum resmi Indonesia sehingga dikhawatirkan data-data atau karena kita masuknya pakai email, bisa jadi email kita itu dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Betul, saya kira ini ranahnya cybercrime Mabes Polri ya. Betul, tadi sampaikan Pak Ibnu bahwa memang di sini kan belum legal. Bisa saja orang kemudian menggunakan APK itu dimasukkan, lalu dipromosikan di Facebook atau di server yang lain. Lalu orang yang mau main Pokemon mendownload itu, padahal ini sebenarnya fake. Dengan demikian begitu terdownload, semua data pribadi dia masuk ke server penjahat ini. Ini memang harus hati-hati benar, karena itu perlu komunitas gamer ya saya kira untuk juga membantu Polri dalam hal ini mencarikan link-link yang memang aman begitu. Link-link yang aman bukan digunakan untuk cyber hacking. Mas Arenata, Anda ketika register untuk main Pokemon menggunakan email yang selama ini Anda gunakan untuk bekerja atau Anda membuat email tambahan lagi khusus untuk permainan ini? Email yang terdaftar di akun Android, akun email yang sering dipakai. Jadi kalau ada apa-apa dengan email tersebut, maka handphone Anda akan berpengaruh juga dong? Karena itu adalah akun email yang biasa Anda pakai di telepon Anda kan? Iya, betul. Tapi gini, ketika kita pas aku download pertama kali APK Pokemon Go itu, kan setiap aplikasi yang dipasang, secara otomatis aplikasi itu akan meminta permission. Betul. Ya kan? Kita memang gini, memang smartphone itu memang harus dipakai sama smart user ya. Jadi harus dibaca dulu. Kira-kira aplikasi ini akan mengakses kemana saja. Kalau kita lihat dia bisa mengakses ke phonebook, tapi kita tidak ingin phonebook kita diganggu, ya sebaiknya jangan dipasang aplikasinya, ya kan? Nah, pas aku install aplikasi APK Pokemon Go itu dan sudah baca, sudah lihat, oh ya, ini aku berikan akses buat aplikasi ini supaya bisa berjalan, yang hal-hal yang sekiranya tidak bisa mengganggu privasi atau urusan kerjaan aku. Gitu. Apakah phonebook termasuk yang bisa diakses oleh akun APK tersebut? Belum bisa. Dia cuma bisa ke kamera, ke media, GPS. Jadi phonebook belum bisa. Tapi kalau misalnya nanti ketemu Pokemon Go.apk yang resmi? Bukan, yang tidak resmi atau mungkin yang kita tidak yakin ini resmi atau bukan, fake atau bukan. Tapi diminta permisinya aneh-aneh nih, misalnya minta akses ke SMS lah, akses ke email, akses ke sosial media, itu perlu dicegah. Itu sudah pernah terjadi? Belum, tapi aku di Twitter sudah pernah lihat ada teman yang post gitu. Jadi dia sudah pernah nge-post bedanya Pokemon Go APK yang asli dengan yang tidak berdasarkan permission aksesnya itu. Jadi kalau misalnya yang palsu, dia mintanya banyak tuh, ya phonebook, ya SMS, ya email, ya apa ya. Kan permainan kayak gitu dia nggak butuh yang sekecil apapun ya media yang semacam Pokemon Go ini, permainan gamers ini yang paling penting bagi kita mewaspadai. Terlalu prematur kemudian menganggap bahwa permainan ini tidak membahayakan sebuah negara, termasuk kerahasiaan sebuah negara. Baik, nanti kita akan juga membahas bagaimana membedakan akun yang
tidak aneh-aneh dengan akun yang aneh-aneh untuk mendownload Pokemon Go itu dari versi Arenata, salah satu gamers Pokemon Go di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Talk Times. Komik Lohanku dipercaya meredakan gangguan tenggorokan dan gejala panas dalam. Komik Lohanku, tenggorokan nyaman setiap saat. Karena yang asli ada tulisannya Sunda Plafon. Tahan air, anti rayap, lentur, ringan, tidak merambat api, desainnya stylish dan elegan. Dari plafon yang terbaik yang ada tulisan Sunda Plafon. Sunda Plafon, live up your life. Senang banget bisa makan sama keluarga besar, tapi selalu aja ada noda. Jangan pakai pemutih untuk membersihkannya, pakai Vanish. Tuang Vanish pada noda, lalu masukkan juga pada mesin cuci. Nodanya sudah hilang. Halo, kamu nggak apa-apa? Tenggorokanku nggak nyaman. Oh, itu gangguan tenggorokan. Segera atasi dengan banyak minum air dan istirahat yang cukup. Bila perlu, makan Strepsils. Coba lihat. Formula unik Strepsils mengandung double active agents yang bekerja langsung di tenggorokan. Terima kasih sarannya. Untuk membantu melegakan tenggorokan, makan Strepsils. Tersedia juga dalam berbagai varian. Wah, makanan lemak berminyak. Sifatnya panas. Enak. Adem sari baru lebih enak, lebih segar dengan es. Kini tidak perlu diaduk. Nggak enak lagi, mulut segar. DPP Partai Persatuan Pembangunan hanya ada sengketa kepemimpinan terjadi di P3. Bagaimana pemerintah menanggapinya? Dalam modus malam ini hanya di iNews TV. Bunda hebat, tapi bau badan. Keringat yang bercampur dengan kuman menyebabkan bau badan. Dettol Cool dengan perlindungan 12 jam, melindungi dari kuman dan membuat Anda terasa segar. Dettol, yakin. Kolesterol tinggi. Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Lanspanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Big Bar, snacking with no worry. Cinta aku terpana pesona Indonesia. Wah, makanan lemak berminyak, sifatnya panas. Enak, adem sari baru lebih enak, lebih segar dengan es. Kini tidak perlu diaduk, nggak enak lagi, mulut segar. Boxing 23 Juli pukul 21.30 hanya di iNews TV, inspiring and informative. Senang banget bisa makan sama keluarga besar, tapi selalu aja ada noda. Jangan pakai pemutih untuk membersihkannya, pakai Vanish. Tuang Vanish pada noda, lalu masukkan juga pada mesin cuci. Nodanya sudah hilang. Semua ada masanya. Ada masa di mana sebuah game adalah murni untuk hiburan,
Namun ada juga masa di mana sebuah game menimbulkan pro kontra, membuat masyarakat terbelah menjadi dua dengan berpikir ini hiburan atau ancaman. Saat ini seluruh dunia seakan tengah dilanda demam Pokemon Go. Permainan yang dikembangkan developer Niantic John Hanke ini adalah buah kerja keras selama 20 tahun sejak 1996. Ditambah dengan pemetaan dunia yang terhubung melalui GPS, Pokemon Go pun menjadi game yang dapat dinikmati secara aktual sesuai dengan lokasi pemain. Namun, kehadiran Pokemon Go kini dalam pengawasan pemerintah Indonesia. Sejumlah pihak mencurigai permainan ini merupakan bagian dari upaya memata-matai karena aplikasi internet yang dikombinasikan dengan Global Positioning System yang dimilikinya. Tidak hanya untuk masalah keamanan negara dan pencurian data, permainan Pokemon Go juga dianggap berbahaya untuk penerbangan. Bila memang permainan ini berbahaya, lalu kenapa bisa lolos izin untuk penggunaannya di Indonesia? Bila memang dapat mencuri data penggunanya, lalu bagaimana dengan media sosial lainnya? Di sisi lain, hal ini dapat diselesaikan dengan kesadaran pengguna permainan ini. Seberapa besar manfaatnya, seberapa besar buruknya? Jawabannya, Anda pasti tahu. Ya, Mas Arenata, ketika Anda sedang bermain Pokemon Go, pernahkah Anda dicurigai? Pernah, jadi waktu itu main di salah satu hotel di wilayah Kuningan. Jadi itu bertiga malam-malam sama teman-teman. Dan kebetulan augmented reality-nya dinyalain. Jadi kelihatannya kan kalau pakai handphone kayak lagi banget ya. Sesuatu ya. Ya. Terus ya udah disamperin gitu sama satpam. Satpamnya nggak negor sih, tapi mereka dua orang itu mengawasi kita dari belakang. Ngapain gitu. Sampai akhirnya aku sama teman-teman ya berlalu akhirnya jalan terus gitu. Atau jangan satpamnya main juga lagi. Dia mau ngecek udah lagi nyari Pokemon apa. Baik, Anda kan juga buka tutorial ya? Iya, jadi di Twitter, di akun sosial media aku juga banyak followers yang nanyain gitu. Nah, pertanyaan paling banyak dari followers apa? Pertanyaan paling banyak mungkin trik-triknya supaya dapat naik levelnya cepat seperti yang dalam 2 minggu. Jadi cara dapetin Pikachu, terus gimana caranya biar cepat experience-nya naik atau trainer levelnya naik. Terus kayak misalnya nanya kayak, "Bang, kalau misalnya mau jadi gym leader gimana caranya?" gitu. Jadi lebih strategi sih, lebih gimana cara mereka bisa unggul main game Pokemon Go ini. Nah, berapa banyak orang-orang yang seperti Anda yang akhirnya menjadi influencer untuk permainan ini sehingga akhirnya banyak masyarakat yang justru yang tadi nggak main justru jadi tergoda untuk main? Berapa banyak banget sih. Kebetulan aku teman-teman di lingkaran aku tuh mostly memang influencer di sosial media dan juga blogger gitu. Jadi mereka nulis, bikin tutorialnya, bikin tips and tricks main Pokemon Go. Jadi akhirnya orang-orang yang mau googling Pokemon Go dalam bahasa Indonesia kan keluar tuh di Google search blog mereka. Akhirnya terpengaruh untuk mencoba bermain. Ini Mas Ridwan dan Mas itu juga main loh. Nah, iya. Nanti kapan kita nanti bareng Mas. Siap. Baik, Pak Saifullah, kalau melihat kondisi seperti saat ini, kapan kira-kira dari DPR akan mengundang dari BIN ataupun dari aparat sama kita yang lainnya untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam? Kita sudah mulai mendalami sejak Rabu malam yang lalu bersama Kepala BIN. Dan hari ini kita komunikasi secara informal kepada Menteri Komunikasi dan Informasi. Nah, kedua lembaga ini sedang mengkaji secara mendalam untuk sampaikan kepada DPR apakah ini dilarang ataukah akan diatur. Baik, itu saja yang dari kami. Tapi yang kami khawatirkan adalah bahwa dari permainan-permainan ini banyak sekali nantinya rahasia-rahasia negara maupun rahasia-rahasia orang yang berperkara itu bisa tersedut ke dalam situ. Baik. Sama saja orang ada masalah, kemudian
di baris krim Polri sana. Nah, kemudian Pokemon masuk situ. Walaupun dia tidak bisa semuanya menyadap apa yang isi ada di baris krim itu, tapi misalnya dokumen si A itu berada di mana, itu bisa. Baik, Mas Ibnu, saya membacakan pendapat dari salah seorang pakar informatika Jerman Lorenzo yang mengatakan pemanfaatan data untuk tujuan jahat bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Games virtual hanya salah satu dari banyak modus dan medium untuk menghimpun data tersebut. Artinya, bukan Pokemon Go saja yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang berniat jahat, tapi juga games yang lain seperti itu. Ya, memang hal itu selalu ada kemungkinan. Tapi saya pikir baik Nintendo maupun Niantic punya nama besar, dan dunia programmer itu, para programmer bisa mengawasi itu juga. Dan kalau data-data itu dimanfaatkan untuk niat jahat, saya pikir akan segera ketahuan. Tapi terlepas dari itu, kita sangat mengapresiasi perhatian dari kawan-kawan di DPR dan juga pemerintah. Kan jarang-jarang nih perhatian sama dunia cyber. Ya. Dan kita juga ingin sekaligus kita ingin mengingatkan juga dunia cyber Indonesia ini jalannya bareng-bareng dengan negara yang lain. Tapi cyber kita ini nggak ada yang jagain sampai saat ini. Dan nggak ada yang jagain maksudnya aturannya nggak jelas atau gimana? Nah, semakin modern ini kan sekarang wilayah itu nambah satu. Ada laut, udara, darat. Wilayah cyber ini siapa di Indonesia yang punya gawe untuk mengawasi, mengamankan. Jadi kalau tadi kita ingin agar informasi itu tidak ada yang bocor segala macam, salah satu yang paling disoroti di kalangan pemerintahan yaitu adalah penggunaan aplikasi-aplikasi, contohnya email gratisan seperti itu. Masa sih diplomat kita kirim-kirim pesan penting masih pakai email gratisan seperti itu? Kan ada ketakutan informasi bocor seumpama di Mahkamah Agung, di KPK. Salah satunya paling banyak juga dari semua rahasia negara itu kan biasanya dikelola oleh lembaga sandi negara, itu Mitra Komisi 1. Nah, saya jujur saja bahwa lembaga sandi negara tidak memiliki alat yang cukup untuk menghandle masalah Pokemon Go untuk kepentingan pengambilan. Karena begitu cepatnya dunia itu berubah sehingga kita pun tidak ataupun tergagap-gagap untuk menanganinya seperti itu. Apalagi dalam APBN 2016 lembaga sandi negara itu tidak mendapatkan tambahan anggaran. Pak Ridwan, Anda sebagai pengamat intelijen, Anda juga bermain Pokemon Go. Apa yang bisa Anda share untuk APK yang berbahaya, mana yang aman, seperti apa? Ya, sebelum ke situ saya kira saya menanggapi Pak Amliha tadi bahwa memang kita punya lembaga sandi negara di Ragunan yang mereka mengembangkan perlindungan cyber ala Indonesia. Jadi adik-adik kita di CN itu melakukan programmer dengan dana negara sangat terbatas, melakukan pengamanan cyber semaksimal mungkin yang mereka bisa. Jadi jiwa merah putih dari lembaga sandi negara itu saya kira tidak bisa diragukan. Dan saat ini sedang dibuat, yang kami dengar dari Kementerian Menko Polhukam, merancang Badan Sandi dan Cyber Nasional. Itu sedang direncanakan akan segera dideklarasikan Agustus nanti. Nah, soal Pokemon Go itu tadi kembali ke awal, arti bagaimana sih kita merubah paradigma masyarakat bahwa sesuatu itu jangan dianggap sebagai ancaman, tapi anggaplah sebagai potensi. Ada Aryanata dan ribuan seperti Aryanata ini yang bermain Pokemon Go. Dan mereka ini generasi digital Indonesia. Mereka bisa dimanfaatkan untuk memajukan Indonesia. Atau mungkin adalah orang-orang yang membantu mengawasi wilayah cyber, justru orang-orang seperti Aryanata dan teman-teman ini ya. Betul. Karena mereka lebih paham cyber itu seperti apa. Iya, betul. Jadi bagaimana kemudian potensi muda ini jangan dibunuh, tapi dikembangkan, diambil nilai positifnya sehingga bermanfaat bagi kepentingan nasional. Saya kira mungkin yang saudari yang masih muda ini bisa nanti menjadi anggota intelijen yang sedang dibutuhkan kurang lebih 2.500 untuk mengantisipasi perang cyber ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Kita pun tidak berharap pemirsa Pokemon Go ini justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk merugikan masyarakat penggunanya maupun negara secara umum. Demikian Talk to Ajas pada malam hari ini. Saya Aryo Ardi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.